kehidupan kita sampai sekarang ini setiap harinya itu masih dipengaruhi oleh apa yang terjadi di tahun 65 di Indonesia. Ada genosidanya nih, ada pembunuhan sampai 3 juta orang itu yang disembunyikan selama ini oleh Orde Baru dengan penghapusan fakta itu, pemutarbalikan fakta itu, kemudian pengaburan fakta itu. Baik, itu adalah jangan terlalu gampang percaya kepada mitos yang diciptakan oleh negara. Baiklah, kalau begitu langsung kita mulai saja. Kita akan memanggil narasumber pada hari ini, Mas Michael Johani. Silakan, Mas. Saya berdiri atau duduk? Ya, silakan, Mas. Oke, mungkin boleh memperkenalkan diri, Mas. Oh, iya. Oke. Kirain mau diperkenalkan ya? Nggak bisa. Bisa. Iya, nama saya Michael. Sehari-harinya saya seorang penyair dan penulis. Tapi saya juga salah satu member dari kolektif 1965 setiap hari. Itu isinya ada akademisi, ada seniman, ada penulis, dan ada ini yang salah satu pemiliknya Kekini, Ellen. Kita kegiatannya itu seperti namanya 1965 setiap hari. Kita berusaha untuk menunjukkan lewat beberapa macam platform kita bahwa kehidupan kita sampai sekarang ini setiap harinya itu masih dipengaruhi oleh apa yang terjadi di tahun 65 di Indonesia. Apa yang terjadi? Nah, itu topiknya yang kita bahas sore hari ini. Oke. Jadi sesuai topik diskusi kali ini ya, Mas, ya, membahas tentang sisi gelap dan sisi terang sejarah Indonesia. Dari kemunculan komunis sampai bekas genosida Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa belakang setelah peristiwa 1965, CIA menyebutkan bahwa kematian korban pembunuhan massal yang terjadi setelah peristiwa 1965 ini hampir sebanding dengan kekerasan di Kamboja yang terkenal ya Khmer Merah ya, yang pimpinan Pol Pot ya. Meski begitu, di antara banyak peristiwa pembunuhan massal atau yang disebut genosida oleh Jesse Marvin, peristiwa genosida setelah 1965 ini tidak begitu populer di penulisan sejarah Indonesia maupun global. Pertanyaannya, Mas, apa sisi gelap atau yang selama ini digelapkan oleh penguasa dari sejarah historiografi tentang komunisme ini, Mas? Oke, itu pertanyaannya sebenarnya gede banget ya. Tapi mungkin yang paling simpel aja dulu, kalau apa sih yang disembunyikan selama ini oleh penguasa yang paling obvious sebenarnya, tapi kadang-kadang kita lupa ya genosidanya itu sendiri. Saya menyebutnya genosida, tapi sebenarnya ada banyak kebingungan selama ini. Kita menyebutnya yang terjadi di tahun 65 itu apa sih? Ada yang memakai kata pembunuhan massal, ada yang memakai kata peristiwa aja. Kemudian sampai akhirnya sekarang kan kita sering menyebutnya cuma 65 gitu kan. Kayak 65 itu kan shorthand untuk apa? Tapi sebenarnya kata 65 itu sendiri untuk orang yang berbeda artinya juga bisa berbeda. Jadi kayak di sini misalnya gitu, kita ngomong 65, mungkin kebanyakan dari kita udah tahu bahwa yang dimaksudkan itu adalah pembunuhan massal atau genosida dan antara 500.000 hingga 3 juta komunis Indonesia yang anggota Partai Komunis atau anggota organisasi-organisasi yang berhubungan dengan Partai Komunis seperti Gerwani, kemudian Lekra gitu. Tapi kalau misalnya kita keluar ke situ, kita tanya sama misalnya itu ada mbak-mbak yang habis beli roti tanek cuan gitu kan. Nah itu kita nanya ke abang-abangnya gitu, 65 itu apa ya yang terjadi tahun 65? Mungkin beda lagi jawabannya, belum tentu juga dia salah ya, bisa juga dia benar, tapi bisa juga dia akan menjawab, oh 65 itu yang jenderal-jenderal dibunuh itu kan, gitu kan. Nah, yang dianggap sebagai tragedi itu juga salah satu kata yang kita pakai sekarang ini kan tragedi gitu kan, tragedi 65 gitu. Tapi yang dianggap tragedi adalah pembunuhan jenderal-jenderal itu. Gitu. Mungkin ada satu anekdot yang cukup lucu. Saya pernah diceritain seorang dosen sejarah UI, dia lagi menulis, lagi ngasih kuliah pengenalan gitu tentang sejarah Indonesia, terus dia ngomong tentang 65 juga, gitu kan. Bla 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 bla. Terus setelah pas masa tanya jawab, ada yang nanya,
Oh iya, Bu, tadi yang terjadi, jadi pas tanggal 6 Mei itu ada apa sih? Hah? 6 Mei? 6 Mei apa? Kapan ada 6 Mei? Saya nggak ngomong tentang 6 Mei, terus maksudnya dia mengira 65 itu kayak 9/11 gitu loh. Jadi kayak 6 Mei gitu kan. Karena terpisah 30 tahun. Karena apa yang terjadi di 65 itu memang buat beberapa orang memang nggak tahu sama sekali gitu kan saya ngecek sama keponakan saya di SMA gitu, 65 itu kan sekarang bahkan nggak kayak dilengkapin, suka nggak diajarkan gitu kan. Mereka mengajarkan tentang 45 ya apa perang kemerdekaan, proklamasi, terus loncat ke 98 gitu kan. 50 tahun apa yang terjadi? Nggak tahu gitu kan. Nah jadi menurut saya tapi yang penting kita omongin sekarang berarti ada genosidanya nih, ada pembunuhan sampai 3 juta orang itu yang disembunyikan selama ini oleh Orde Baru dengan penghapusan fakta itu, pemutarbalikan fakta itu, kemudian pengaburan fakta itu. Nah sebenarnya itu apa sih proses yang kayak gitu tuh, memakai apa sih sehingga mereka begitu berhasil untuk membuat apa yang terjadi itu begitu kabur gitu kan. Itu kan sebenarnya hasil dari propaganda. Jadi kemarin itu saya ke Bandung, ada acara Black September itu yang bikin Ucok Homicide. Terus di situ ada kesaksian korban 65 juga, ada kesaksian misalnya orang-orang Kamisan gitu kan. Nah mereka itu pada akhirnya di hari itu gue berkesimpulan bahwa ada beberapa kata kunci yang disebutkan orang Banyak itu adalah jangan terlalu gampang percaya kepada mitos yang diciptakan oleh negara, gitu kan. Nah, tapi bagaimana sih mitos itu diciptakan? Nah itu adalah dengan propaganda, gitu. Nah, menurutku di sore ini yang kita perlu bongkar adalah propagandanya itu. Ini untuk pertamanya mungkin propaganda itu apa sih? Propaganda itu kan komunikasi, kan? Komunikasi. Tapi untuk mempengaruhi opini publik dan juga tingkah laku publik, apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, tapi karena namanya propaganda, karena itu sebuah komunikasi kita perlu apa sih? Nomor satu adalah informasi, kan. Tapi informasi yang diberikan oleh propaganda itu seringnya menyesatkan dan bias. Itu dilancarkan untuk dibaliknya pasti ada agenda. Nah, agendanya dibalik yang punya agenda di sini adalah Orde Baru, gitu kan. Nah, oke, mungkin nanti kita akan bahas lah gitu, bagaimana informasi yang menyesatkan itu apa aja. Gitu. Mungkin sampai di situ dulu kan ada pertanyaan. Ya. Jadi pokoknya kalau misalnya pertanyaannya apa sih yang digelapkan, kita mulai dari genosidanya itu aja dulu. Betul. Berarti kita tarik ke genosida dulu ya. Iya, ke situ dulu deh, gitu kayak karena itu aja banyak orang yang belum tahu atau belum menyadari karena faktanya itu udah diputarbalikkan, yang dibilang orang jadinya menganggap tragedi 65 itu adalah dibunuhnya 7 jenderal itu. Actually kemarin saya baru ke Museum Nasution sama Museum Yani. Udah pernah ada belum ya ke situ? Itu deket banget sama sini, di Teguh Umar sama di Jalan Lembang. Nah kalau kita ke Museum Nasution itu kita masuk ke rumahnya itu terbuka untuk umum, dan di dalamnya itu ada diorama, patung-patung life size gitu. Semuanya mengikuti plot film propaganda pengkhianatan G30 PKI itu. Jadi Mas ada tanda panah itu, masuk ke lorong ini, terus lo masuk ke sini, terus lo akan kaget karena di situ ada kayak tentara Cakrawirawa, patung-patung tentara Cakrawirawa lagi kayak masuk ke kamar tidur, ada lagi Cakrabirawanya lagi nendang pintu gitu kan. Terus di depannya ada Ibu Nasution lagi gendong Ade Irma Suryani yang di film itu lagi berdarah-darah gitu. Nah itu very dramatic gitu kan. Tapi nggak ada konteksnya gitu kan. Nggak ada yang kayak menjelaskan, is this real? Is this did this really happen gitu kan?
itu kan semuanya berdasarkan dari film Pengkhianat Keluarga Bersekai yang itu sebenarnya film propaganda Orde Baru kan, ditulis oleh Nugroho Susanto, apa namanya, sejarawan UI yang goebbels-nya kita. Goebbels. Ya, jadi dia propagandis paling, dia lebih hebat dari Goebbels gitu. Dan orang kalau misalnya lo nggak tahu, kalau misalnya lo menganggap bahwa apa yang dari tahun 65 itu tragedinya adalah dibunuhnya jenderal-jenderal, lo akan disitu, lo akan kayak sedih banget gitu kan. Oh iya, kok dibunuhnya kayak gitu ya, diburu sama Sultannya kan sebenarnya nggak mati ya, dia berhasil melarikan diri gitu kan. Dan itu juga apa, dia kan melarikan diri ke sebelah, melompati tembok ke kedutaan Irak pada masa itu di sebelahnya. Tapi di dalam museumnya itu temboknya ditaruh di dalam kamar tidurnya, biar lebih dramatis. Nah, tapi yang di situ yang kemudian di filmnya di kejadian sebenarnya yang kemudian ditangkap dan dibunuh itu kan yang si Pierre Tendean, yang pas ditanya sama Cakrawirawa, mana Nasution, terus dia bilang saya Nasution. Gitu. Fotonya patungnya dia juga ada di situ. Dia lagi mau ditangkap sama Cakrawirawa. Lucunya dia di situ didandani memakai baju kostumnya Jimmy Dean di Rebel Without a Cause, jaket coklat kemerahan, kaos singlet, jeans, gitu kan. Jadi itu pintar sekali karena dia situ si Nugroho Susanto ini memberikan kesan bahwa si Pierre Tendean ini adalah seorang, like a good looking guy, yang seorang rebel, yang bintang yang kemudian sayangnya dibunuh di masa keemasannya gitu. Ya. Ayo nambah pengetahuan sejarah, bergabung di channel WhatsApp Kobang. Untuk bergabung, silahkan scan barcode ini.